Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat, sore adik-adik dan juga Bapak Ibu guru pendamping dari peserta untuk jenjang SMP. Kompetisi Nasional Literasi Membaca dan Numerasi tahun 2023 yang diadakan oleh Bintang Pelajar. Insyaallah nanti, kurang lebih tepat pukul 2 kita akan, mulai untuk technical meeting kita di hari ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan untuk technical meeting jenjang SD dan hari ini kita akan melaksanakan technical meeting untuk jenjang, SMP dan mungkin bagi adik-adik dan juga Bapak Ibu guru pendamping yang sudah bergabung, boleh silahkan mungkin untuk mengetikkan di kolom komentar kira-kira yang sudah bergabung dari mana saja, sembari kita menunggu dari para, peserta lainnya untuk bergabung bersama kita. Boleh silahkan untuk, diketikkan di kolom komentar kira-kira yang sudah bergabung di kesempatan hari ini dari sekolah mana saja, dan sembari juga, kami akan play-kan beberapa video terkait dengan kompetisi nasional literasi membaca dan juga numerasi. Assalamualaikum. Bintang Pelajar mempersembahkan ajang bergengsi untuk pelajar SD, SMP, dan SMA tingkat nasional. Kompetisi Nasional Literasi Membaca dan Numerasi 2023. Tahun sebelumnya, sukses diikuti puluhan ribu siswa dan ratusan sekolah. Dapatkan hadiahnya. Giliran kamu dan sekolahmu untuk jadi yang terbaik se-Indonesia. Manfaat yang bisa kamu dapatkan. Ajang uji dan ukur level kognitif siswa terkait AKM. Sekolah dan siswa mendapat informasi level kompetensi literasi dan numerasi, memupuk prestasi dan kompetitif seluruh siswa dan sekolah di Indonesia. Catat tanggal pendaftarannya ya. Daftarkan dirimu segera sekarang. Kunjungi bintangpelajar.com. Assalamualaikum. Bintang Pelajar mempersembahkan ajang bergengsi untuk pelajar SD, SMP, dan SMA tingkat nasional. Kompetisi Nasional Literasi Membaca dan Numerasi 2023. Tahun sebelumnya, sukses diikuti puluhan ribu siswa dan ratusan sekolah. Dapatkan hadiahnya. Giliran kamu dan sekolahmu untuk jadi yang terbaik se-Indonesia. Manfaat yang bisa kamu dapatkan. Ajang uji dan ukur level kognitif siswa terkait AKM. Sekolah dan siswa mendapat informasi level kompetensi literasi dan numerasi, memupuk prestasi dan kompetitif seluruh siswa dan sekolah di Indonesia. Catat tanggal pendaftarannya ya. Daftarkan dirimu segera sekarang. Kunjungi bintangpelajar.com. Dan ratusan sekolah. Dapatkan hadiahnya. Giliran kamu dan sekolahmu untuk jadi yang Bintang Pelajar berfokus menghasilkan mutu lulusan berprestasi tinggi dan berakhlak terpuji. Dalam upaya pencapaian hal tersebut, Bintang Pelajar memiliki keunggulan dibanding bimbel lain pada umumnya. Satu kelas hanya 5 siswa. Dengan format kelas kecil, kegiatan pembelajaran di Bintang Pelajar menjadi lebih fokus, nyaman, dan penanganan yang lebih personal. Setiap siswa juga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bertanya dan menyampaikan kesulitan pembelajaran yang dihadapinya. Di sisi lain, para pengajar juga akan lebih leluasa mengelola kelas dan memberikan penanganan yang lebih tepat kepada siswa-siswinya. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan pembelajaran akan lebih mudah diraih dan optimal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Raihan Nusyura, biasa dipanggil Raka. Saya dari SMA N 1 Kota Bekasi dan alhamdulillah saya lolos SBMPTN tahun 2020 di Ilmu Komputer UI. Saya dari Bintang Pelajar Kemang Pratama Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Aulia Harits. Saya dari SMA N Negeri 3 Bekasi. Terima kasih BP. Saya sekarang di Unsud, jurusan akuntansi. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nova Tarasya dari SMA Lab School Cibubur. Sekarang saya mahasiswa di ITS Teknik Mesin. Halo, nama saya Syahdan Putra Adriatama dari Sekolah SMA N 1 Kota Bekasi. Terima kasih BP. Sekarang saya sudah menjadi mahasiswa di kampus Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komputer. Halo, saya Raihan dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Terima kasih banyak untuk Bintang Pelajar. Sekarang saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nama saya Muhammad Tufar Rafi dari SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BP. Saya telah menjadi mahasiswa di Universitas Pajajaran bidang studi matematika. Saya Radit dari SMA School Cibubur. Terima kasih BP. Sekarang saya mahasiswa di Undip jurusan Teknik Kimia. Bangun dalam mengejar PTN impian, mungkin bisa dibilang udah belajar dari awal kelas 12, tapi akhirnya gagal SNMPTN dan gagal di PPKB juga. Lumayan sedih sih waktu teman-teman pada lolos semua, tapi ya habis itu lanjut belajar, ikut kelas pagi sampai belajar mandiri malamnya, sampai sekitar 4 bulanan sampai UTBK beneran, dan belajar simak UI juga waktu itu, tapi alhamdulillah udah lolos di SBMPTN. Tips dan trik belajar buat lolos PTN impian dari saya mungkin jangan bolos kelas, terus selalu ikut TO, terus jangan lupa review materi, review latihan soal juga. Oh ya, terus jangan lupa minta doa sama Allah, minta juga doa dari orang tua, dari kakak-kakak, dari guru, juga dari teman, karena kita nggak tahu doa siapa yang bakal dikabulin. Yang saya rasakan ketika bimbel di BP selama kelas 12 itu mostly senang ya, karena BP itu sangat cocok dengan cara belajar saya dan gaya belajar saya. Terus gurunya asik, bikonnya informatif, teman-temannya juga sangat mendukung. Terus soal tryoutnya bisa dibilang mirip sih sama soal UTBK yang saya kerjakan waktu itu. Jadi ngerjainnya lancar lah. Pembelajaran online di BP bisa dibilang unggul ya dibanding bimbel-bimbel yang lain ketika menghadapi pandemi ini, karena di BP tetap belajar kayak biasa walaupun lewat online. Gak beda jauh sih sama kayak offline. Guru-gurunya juga setiap di luar jam pelajaran masih bisa buat ditanya tentang soal, nanya tentang jawaban juga. Terus juga gak cuma ngasih latihan soal doang. Pesan buat teman-teman yang sedang berjuang buat dapetin PTN, dari saya sih paling tetap semangat, jangan nyerah. Kalaupun capek, nggak apa-apa, istirahat dulu sebentar aja, asalkan langsung bangkit lagi, jangan terlalu lama berleha-leha sih. Sukses selalu BP. Thank you BP, sukses terus. Sukses terus BP. Sukses selalu BP. Sukses selalu BP. Sukses terus BP. Terima kasih BP. Baik, terima kasih banyak untuk adik-adik dan juga seluruh Bapak Ibu guru pendamping yang sudah hadir di kesempatan hari ini.
Bagaimana kabarnya sekarang, masih sekolah atau apa namanya, sudah di rumah? Ini sepertinya masih sekolah gitu ya, karena sebagian besar menggunakan, seragam sekolah. Oke, untuk agar lebih kondusif, kita matikan untuk mikrofonnya, jadi agar suara terfokuskan hanya satu saja dan adik-adik bisa, untuk pertanyaan ataupun hal lainnya juga bisa menyampaikan di kolom komentar. Baik, di sini ada juga Yulian Ardiani dari SMP Lentera Hati Islamic Boarding School ya. Kemudian ada Devin Fajar Yudhistira dari SMPN 28 Bandung. Ada juga Amira Putri dari SMPN 3 Purwakarta. Mungkin adik-adik yang lain dan juga seluruh Bapak Ibu para pendamping boleh untuk mengetikkan di kolom komentar kira-kira yang sudah hadir di technical meeting hari ini dari sekolah mana saja. Karena memang insya Allah nanti hari ini kita akan membahas terkait dengan technical meeting, baik itu babak penyisihan maupun babak final lomba, yaitu kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi yang diadakan oleh Bintang Pelajar di tahun ini adalah tahun 2023. Oke, ada juga dari MTS Negeri 29 Jakarta, kemudian dari SMPN 1 Bogor, ada dari Denpasar ya, SMP Muhammadiyah 2 Denpasar, Masya Allah dari Bali, luar biasa ya. Oke, yang lainnya dari mana saja? Kira-kira boleh di atas itu ada, kalau yang menggunakan laptop ataupun komputer di atas ada chat. Di sana bisa mengetikkan kolom komentar. Wah, dari Sumatera juga hadir. Dari SMPN 05 Kota Jambi. Ini berdekatan dengan daerah asal daerah saya ya. Saya dari Palembang. SMP Negeri 1 Soe hadir. SMPN 37 Palembang. Ada juga yang dari Palembang. Kemudian SMPN 1 Surakarta. SMP SIT KAS Padang, Sumatera Barat. Masya Allah, orang Ambo ya. Oke, kemudian ada juga dari SMP Negeri 1 Surakarta. SMP Negeri 1 Kota Bogor juga sudah hadir, SMP Negeri 1 Kota Bandung, SMP Islam Al-Azhar 6 Bekasi, Jaka Permai juga sudah hadir ya di kesempatan hari ini. Boleh mungkin untuk sekolah-sekolah lain yang belum hadir, kalau misalnya memang adik-adik dan juga Bapak Ibu guru mengenal dan juga tahu dari sekolah yang belum hadir, juga boleh disilakan untuk diinformasikan karena memang hari ini untuk sesi technical meeting ini adalah untuk sesi SMP. Setelah kemarin kita melaksanakan technical meeting untuk sesi SD dan besok insya Allah kita akan melaksanakan technical meeting untuk SMA gitu ya. Baik, boleh silakan mungkin yang lainnya untuk mengetikkan di kolom komentar kira-kira yang sudah hadir dari mana saja. Dan insya Allah kita akan sebentar lagi memulai terkait dengan technical meeting. Tapi kembali sebelum kita mulai technical meeting, Kak Uju akan memplay ataupun memutarkan video terkait dengan kompetisi nasional literasi membaca dan juga numerasi. Nah, dan ini adalah sangat beruntung sekali gitu ya dan sangat bermanfaat bagi adik-adik para peserta yang sudah mengikuti hari ini. Baik, berikut adalah informasi terkait dengan video kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi yang diadakan oleh Bintang Pelajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bintang Pelajar mempersembahkan ajang bergengsi untuk pelajar SD, SMP, dan SMA tingkat nasional. Kompetisi Nasional Literasi Membaca dan Numerasi 2023. Tahun sebelumnya, sukses diikuti puluhan ribu siswa dan ratusan sekolah. Dapatkan hadiahnya. Giliran kamu dan sekolahmu untuk jadi yang terbaik se-Indonesia. Manfaat yang bisa kamu dapatkan. Ajang uji dan ukur level kognitif siswa terkait AKM. Sekolah dan siswa mendapat informasi level kompetensi literasi dan numerasi, memupuk prestasi dan kompetitif seluruh siswa dan sekolah di Indonesia. Catat tanggal pendaftarannya ya. Daftarkan dirimu segera sekarang. Kunjungi bintangpelajar.com.
Baik, itu tadi merupakan sekilas terkait dengan, kompetisi yang diselenggarakan oleh Bintang Pelajar. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang hari ini merupakan peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi yang diadakan oleh Bintang Pelajar. Oke, dan insyaallah kita akan memulai untuk, kompetisi kita, untuk technical meeting kompetisi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya melanjutkan suara, saya terdengar dengan jelas kan ya di, teman-teman? Boleh mungkin disampaikan di kolom komentar kira-kira suara saya terdengar dengan clear atau, terputus atau mungkin tidak ada suaranya. Ada nggak suaranya teman-teman? Jelas tapi sedikit lag. Oke. Terdengar Pak? Oke, terdengar ya? Oke, baik. Jelas ya? Oke, baik. Kalau jelas, insyaallah kita akan langsung oke, nah mungkin tadi yang nge-lag, mungkin, bisa saja karena sinyalnya gitu ya. Nah kita insyaallah akan melanjutkan untuk, di pemaparan technical meeting kita di hari ini. Dan saya izin untuk share screen ya teman-teman. Oke. Sudah terlihat ya? Share screen layar saya sudah terlihat dengan, jelas kepada teman-teman? Oke, sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertatap layar dan juga berkumpul ataupun bertemu bersama meskipun secara online di hari ini, hari Kamis tepatnya tanggal 14 Mei atau bertepatan dengan 14 Syawal tahun, 1444 Hijriah dan juga 4 Mei tahun 2023. Baik, senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Kak Uju bisa, bersama dengan adik-adik dan juga Bapak Ibu guru pendamping. Hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan technical meeting kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi tahun 2023. Apa saja yang akan dibahas? Insyaallah nanti kita akan membahas banyak hal, mulai dari desain kompetisi itu sendiri, terus kemudian, bagaimana teknis pelaksanaan kompetisinya, tata tertib peserta, dan juga nanti apa yang, harus dilakukan peserta dalam mengikuti kompetisi ini. Dan baik kita akan langsung saja karena memang, cukup banyak yang akan kita informasikan dengan waktu yang terbatas. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar agar efektif waktu kita dan juga bisa terjawab semuanya. Insyaallah nanti semua peserta bisa bertanya melalui kolom komentar dan akan kami jawab secara satu persatu. Baik, sekilas terkait dengan, Bintang Pelajar. Kalau Bapak Ibu dan juga, adik-adik, peserta kompetisi ketahui bahwa kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi tahun 2023 ini diadakan oleh Bintang Pelajar. Bintang Pelajar itu merupakan salah satu bimbingan, belajar terbaik di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995 dan kami berpusat di Bogor dan saat ini lebih dari 20 cabang untuk offline dan juga ada, cabang untuk online gitu ya, untuk kegiatan proses pembelajaran yang ada di, Bintang Pelajar itu sendiri. Kemudian memang untuk total siswa itu lebih dari 10.000 siswa dan sukses untuk, membantu para siswa dalam mendaftar ataupun masuk ke perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia dan juga untuk melanjutkan pendidikan tinggi serta juga untuk meningkatkan nilai rapor ataupun untuk, sahabat berprestasi bagi, siswa-siswi terbaik di Indonesia. Nah, terkait sekilas mengapa, Bintang Pelajar mengadakan kompetisi ini, bahwa memang dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bintang Pelajar dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional, serta untuk mendukung terlaksananya dengan baik asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan AKM sebagai bagian dari asesmen, nasional yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Maka kami mengadakan kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi, tahun ini adalah tahun ketiga.
setelah sebelumnya sukses mengadakan kompetisi di 2 tahun sebelumnya yang diikuti oleh belasan ribu peserta. Nah, seperti yang kami sampaikan bahwa event ini atau kompetisi ini sebelumnya diikuti lebih dari 18.000 dan memang saat ini, lebih dari 10.000 yang sudah mendaftar dan kemungkinan akan terus bertambah untuk peserta yang mengikuti, kompetisi di di tahun ini gitu ya. Oke. Baik, sebelum lanjut saya izin sebentar, ini sepertinya ada suara notifikasi. Oke. Nah, kemudian, Kak Uju mau nanya dulu kepada, adik-adik dan teman-teman, adakah mungkin yang, mengikuti kompetisi ini di tahun kedua, gitu ya? Kalau misalnya mungkin tahun lalu pernah mengikuti, bisa saja adik-adik dan juga teman-teman pernah mengikuti di, kompetisi yang kedua gitu ya. Nah, eee, karena memang kompetisi ini, lagi bisa diikuti oleh peserta yang merupakan siswa kelas non-ujung atau siswa yang berada di kelas, SD, SMP, dan juga, SMA. Nah, kembali saya melanjutkan bahwa sebelumnya diikuti sukses oleh 18.000 siswa dari 735 sekolah di Indonesia, baik itu untuk dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Nah, tujuan diadakan kegiatan kompetisi ini adalah yang pertama untuk menjadi ajang untuk menguji kemampuan siswa dan sekolah dalam menghadapi asesmen nasional berbasis komputer atau yang kita kenal dengan ANBK, dan ANBK ini merupakan salah satu yang dipersyaratkan oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua adalah untuk menyediakan solusi bagi siswa dan sekolah yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam menghadapi ANBK. Karena memang sebelum kita melaksanakan ANBK dan ataupun pada saat kita mau melaksanakan ANBK, ini bisa menjadi solusi untuk mengukur kemampuan siswa dan juga sekolah apakah sudah siap dalam menghadapi ANBK nantinya. Karena dalam soal-soal yang ada itu juga mengacu kepada ujian-ujian yang dipersyaratkan. Kemudian yang ketiga adalah kami, untuk mewujudkan, visi dan misi Bintang Pelajar, yaitu, visi dan misi nomor 3 yang berbunyi terkait dengan menerapkan sistem bimbingan belajar unggulan untuk berkontribusi bagi kemajuan pendidikan nasional. Dan yang keempat, tujuan kompetisi ini adalah untuk memupuk jiwa kompetitif siswa untuk menjadi yang terbaik dan bersaing dengan siswa dari sekolah lain se-Indonesia. Karena memang yang kami sampaikan bahwa lebih dari puluhan ribu dan juga ratusan sekolah yang mengikuti, di samping mungkin nanti bisa mendapatkan benefit ataupun manfaat lainnya, para peserta tentunya bisa mengharumkan nama baik sekolah dan itu adalah kompetisi meskipun dilaksanakan secara online, ini berkompetisi dengan seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi silakan mungkin bagi adik-adik dan juga teman-teman untuk memberikan yang terbaik karena di samping menjadi hal untuk kebermanfaatan bagi adik-adik sendiri dan itu juga bisa mengharumkan nama baik sekolah. Nah, ini persyaratan sekolah, kita singkat saja bahwa sekolah ini adalah bisa diikuti baik dari tingkat SDMI, SMP MTS, dan juga SMA sederajat dengan siswa yang mengikuti kompetisi adalah siswa kelas non-ujung gitu ya, atau siswa yang berada di kelas rendah. SD itu adalah untuk siswa kelas 4 dan juga kelas 5, sedangkan SMP adalah khusus untuk kelas 7 dan 8, dan SMA itu adalah kelas 10 dan 11. Kemudian apakah boleh siswa yang di luar kategori ini untuk mengikuti kompetisi? Tentunya boleh, namun tidak mendapatkan peluang untuk menjadi juara dan juga tidak mendapatkan peluang untuk berkontribusi menjadi perhitungan untuk perhitungan sekolah mendapatkan juara. Jadi memang bisa saja mungkin ikut, tapi memang tadi ya benefitnya adalah tidak mendapatkan keuntungan menjadi sebagai seorang juara dan juga tidak diikutsertakan sebagai penilaian untuk mewakili sekolah. Kemudian untuk sekolah bersedia mengirimkan minimal 50% siswanya. Jadi kalau misalnya ada 100% siswa kelas 4, 5, 7, 8, dan 10, 11 boleh. Dan atau 30 siswa sesuai dengan kriteria kompetisi yaitu kelas yang kita persyaratkan. Pendaftaran ini gratis gitu ya, seperti yang adik-adik dan juga Bapak Ibu guru lakukan bahwa tidak dikenakan biaya pendaftaran sama sekali dan ini hanya mengisi form saja dan itu memang tidak ada dokumen khusus yang dibutuhkan. Jadi memang tinggal upload isi form pendaftaran saja.
Pendaftaran dilakukan oleh pihak sekolah dengan mengisi form pendaftaran kompetisi pada link, dan juga nanti sekolah ketika sudah mendaftar mereka mendapatkan user dan password, kemudian mereka login. Nah, link tersebut yang diserahkan atau dikirimkan kepada para peserta. Baik, nah ini merupakan hal yang didapatkan atau keuntungan atau manfaat atau bisa kita sebut juga dengan benefit dari peserta. Peserta ini adalah mereka yang merupakan perwakilan sekolah dan juga para siswa itu sendiri. Kalau untuk sekolah, mereka para sekolah mendapatkan laporan hasil kompetisi babak penyisihan per siswa dan rekap per sekolah. Jadi nanti seluruh sekolah yang mendaftar akan mendapatkan laporan itu. Nanti akan saya jelaskan di bagian belakang, itu adalah bisa diketahui terkait dengan rekap dari hasil siswa yang mengikuti dan juga hasilnya juga bisa diikuti, hasilnya juga bisa diketahui oleh Bapak Ibu guru pendamping gitu ya, terkait dengan kemampuan para siswa dalam mengerjakannya. Yang kedua adalah untuk mengetahui peta kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dalam menghadapi AKM. Karena memang di laporan tersebut juga kita sampaikan terkait dengan kemampuan siswa dan juga kita sampaikan terkait dengan rekomendasi dan juga resume terkait dengan hasil pengerjaan yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah mengetahui posisi sekolah dibandingkan sekolah lain secara nasional gitu ya. Karena memang mungkin sekolah SMP di wilayah Jawa juga bisa mengetahui potensi ataupun posisi dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Sumatera dan lain sebagainya karena memang kompetisi ini diikuti secara nasional. Nah, yang pasti memang kami juga menyediakan untuk manfaat manfaat yang didapatkan oleh sekolah adalah mendapatkan diskon bimbingan belajar, pendampingan persiapan AKM, yaitu untuk juara pertama akan mendapatkan jumlah diskon sebesar 25% dengan syarat minimum 40 siswa yang diikutkan. Kemudian untuk peringkat kedua akan mendapatkan diskon sebesar 15% dengan syarat minimum 40 siswa yang diikutkan, dan kemudian untuk juara ketiga akan mendapatkan diskon sebesar 10% untuk mengikuti bimbel pendampingan persiapan AKM. Nah, kemudian untuk siswa, semua siswa yang mengikuti kompetisi ini tentunya akan mendapatkan laporan hasil kompetisi sama, dan siswa juga akan mengetahui di mana batas kemampuan mereka dalam menjawab dan lain sebagainya. Kemudian akan mengetahui peta kompetensi literasi membaca dan numerasi dalam menghadapi AKM. Jadi juga akan tahu nih kemampuan saya dalam menjawab soal-soal literasi itu berapa ya. Dalam menjawab soal-soal numerasi itu berapa yang benar juga nanti akan diketahui oleh peserta karena mendapatkan laporan tadi gitu ya. Kemudian yang pasti adalah siswa dapat bersaing dengan ribuan siswa se-Indonesia, dan bahkan tidak hanya ribuan tapi puluhan ribu gitu ya. Jadi memang ini adalah kesempatan terbaik bagi adik-adik untuk mengukur kemampuan dalam akademiknya, terutama dalam soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan juga numerasi. Nah, ini merupakan tahapan pelaksanaan kompetisi. Yang pertama adalah kita ada babak penyisihan. Jadi babak penyisihan itu adalah seluruh siswa nantinya diminta untuk mengerjakan soal-soal kompetisi secara online menggunakan browser di mobile maupun desktop. Jadi bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan tablet, bisa menggunakan komputer, dan juga bisa menggunakan laptop. Jadi memang karena ini adalah secara online dan adalah asalkan bisa terakses secara internet, maka bisa digunakan di device apapun itu, baik HP, laptop, PC, dan juga tablet gitu ya. Pengerjaan kompetisi ini sudah menggunakan sistem MSAT atau Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa sesuai dengan level masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah soal kompetisi disusun untuk memperhatikan standar dan sistem pengerjaan yang akan diberlakukan dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM yang disosialisasikan oleh Kemendikbud. Di antaranya adalah soal pilihan ganda sebanyak 20%, kemudian soal pilihan ganda kompleks ada 60%, kemudian soal menjodohkan 10%, dan soal isian ataupun uraian ada 10%. Dan jumlah soal tentunya memang masing-masing jenjang berbeda. Untuk jenjang SD itu adalah 60 soal. Sedangkan untuk soal tingkat SMP, teman-teman SMP hari ini yang mengikuti technical meeting dan juga teman-teman SMA, soalnya adalah sebanyak 72 soal. Dan durasi pengerjaan soal itu adalah sebanyak 150 menit untuk tingkat SD karena disesuaikan juga dengan jumlah soalnya. Dan untuk teman-teman SMP serta SMA, durasi pengerjaan soalnya sebanyak 180 menit. Nah, skala nilai itu adalah 100. Jadi
nilai tertinggi itu adalah 100 dalam setiap pengerjaan soal untuk masing-masing jenjang, dan jika tidak diisi ataupun mungkin salah gitu ya, itu mendapatkan nilai 0, tidak ada pengurangan nilai. Jadi boleh silakan diisi semua baik tahu ataupun tidak tahu gitu ya, karena memang tidak diisi ataupun salah memiliki nilai 0, dan jika benar maka dengan sistem weighting score akan berdasarkan dengan level kognitif gitu ya, tadi yang disampaikan sesuai dengan level kemampuan pengerjaan masing-masing dan juga jenis soal, maka skornya itu beragam mulai dari 1 sampai dengan skor 8. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan terkait dengan waktu pelaksanaan kompetisi. Adik-adik sudah masuk grup ya, sebagian besar sudah masuk grup, dan bagi yang masuk grup karena memang peserta masih terus berdatangan dan juga terus banyak sekali siswa yang mendaftar. Oleh karenanya admin kami Kak Dani masih terus mengontak teman-teman yang belum bergabung ke WAG. Dan bagi yang sudah bergabung ke WAG, tentunya pada dasarnya jadwal teman-teman sesuai dengan wilayah yang teman-teman isikan. Karena memang kita by system dan itu adalah disesuaikan dengan wilayah yang teman-teman isi. Nah, untuk babak penyisian ini di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan juga Papua, itu kami jadwalkan di hari Senin. Hari Senin itu tanggal 8 Mei tahun 2023. Dan sesinya itu yaitu di pukul 8.00 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan adik-adik dicek kembali gitu ya, kalau misalnya memang ada kekeliruan bisa disampaikan ke admin karena mungkin bisa saja teman-teman salah dalam mengisi wilayah domisili teman-teman. Kemudian untuk wilayah Jakarta dan juga Banten ataupun yang masuk ke dalam wilayah Tangerang, itu waktu pelaksanaannya di hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Jadi wilayah Jakarta dan juga Tangerang itu di Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Dan tentunya memang kalau adik-adik perhatikan poin B sampai dengan E itu ada sesi 1 dan juga sesi 2. Tapi memang sesi 2 ini tidak kita prioritaskan karena memang sesi 2 ini jika sesi pertama sudah penuh kuotanya gitu ya. Jadi sebagian besar masih kita fokuskan di sesi pertama. Yaitu sesi pertama di 8.30 sampai dengan 12.00, sedangkan untuk sesi 2 di 13.15 sampai dengan 15.15 untuk pengerjaan soal literasi. Kemudian kita ada break sholat, kemudian di 15.45 sampai dengan 17.15 akan dilanjutkan terkait dengan pengerjaan soal numerasi. Dan untuk wilayah Bogor, Depok, dan juga Bekasi, pengerjaannya adalah di hari Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023 gitu ya. Wilayah Bogor, Depok, dan juga Bekasi di 10 Mei tahun 2023 itu sama jamnya gitu ya, di sesi 1 dan ataupun sesi kedua. Kemudian wilayah Jawa. Nah, wilayah Jawa itu adalah Pulau Jawa kecuali Jabodetabek, itu masuknya di hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Misal wilayah Bandung, terus kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja dan lain sebagainya itu masuknya di wilayah Jawa X Jabodetabek yang pelaksanaan tesnya itu adalah di hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Pelaksanaannya sama di 8.30 sampai dengan 12 dan ataupun 13.15 sampai dengan 17.15. Sedangkan untuk wilayah Sumatera dan Kepulauan Sumatera, Kepulauan Riau misalnya, yang wilayah di daerah Sumatera lainnya, itu masuknya di hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023. Nah, berikut merupakan contoh soal dalam kompetisi ini. Yang pertama adalah untuk soal pilihan ganda. Jadi nanti akan ada teks yang ditampilkan. Kemudian nanti setelah itu nanti akan ada pernyataan dan kemudian ada pertanyaan dan adik-adik silakan untuk memilih mana jawaban yang benar. Kemudian yang kedua adalah untuk pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini adalah yang sebelumnya nanti akan ditampilkan terkait atau diinformasikan terkait dengan bacaan yang cukup panjang terkait dengan narasi yang ada. Kemudian berikutnya nanti akan disampaikan terkait dengan pertanyaan dan silahkan adik-adik nanti untuk memilih jawaban dari pertanyaan tersebut.
Kemudian berikutnya adalah untuk soal menjodohkan, nanti sama akan diberikan informasi terkait dengan soal-soal yang ada dan kemudian nanti akan disampaikan terkait dengan pernyataannya dan kemudian silakan siswa nanti untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menjodohkan dari pertanyaan dan juga jawaban yang ada. Kemudian yang kedua adalah untuk menjodohkan soal tipe 2, nanti di sini akan diberikan sebuah teks narasi yang cukup panjang yang bisa dipahami dan juga dimaknai oleh para siswa dan kemudian nanti setelah itu akan diberikan pernyataan dan juga silakan untuk dijodohkan terkait dengan pertanyaan yang ada sesuai dengan jawaban yang sudah diberikan. Dan kemudian berikutnya adalah terkait dengan isian singkat, nanti juga akan diberikan informasi ataupun terkait dengan teks yang ada. Kemudian nanti akan ada pertanyaan terkait dengan informasi dari isian tersebut dan kemudian siswa silahkan untuk menjawab isian yang ada. Tentunya memang di sini isiannya adalah bisa berupa angka dan ataupun hal lainnya sesuai dengan pertanyaan yang diminta sesuai dengan jawabannya. Kemudian ini adalah untuk isian teks ataupun uraian gitu ya. Nanti akan disampaikan terkait dengan terkait dengan bahan bacaan yang cukup panjang nanti bisa dipahami dan juga dimaknai oleh siswa dan kemudian nanti setelah itu akan muncul pertanyaan dan siswa silahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ini diketik ya, jawabannya adalah maksimal misal 20 kata. Nah ini adalah disesuaikan dengan pertanyaan yang diminta oleh soal tersebut. Nah, kita lanjut saja. Kemudian untuk babak final, kalau tadi kita berbicara terkait dengan babak penyisihan, babak final itu dilaksanakan pada 10 Juni ya. 10 Juni itu di hari Sabtu tahun 2023 untuk 500 siswa dengan nilai terbaik dari peserta babak penyisihan yang terdiri dari 150 siswa peraih nilai tertinggi untuk tingkat SMP, kemudian juga untuk tingkat SD dan SMP, kemudian 200 siswa peraih nilai tertinggi untuk tingkat SMA. Nah, jadi nanti akan ada 150 siswa terbaik yang itu bisa melaju ke babak final. Babak final tetap menggunakan standar soal dan sistem pengerjaan dan penilaian soal memperhatikan standar AKM atau asesmen kompetensi minimum dengan jumlah dan komposisi soal sama dengan babak penyisihan atau babak utama gitu ya. Pengumuman pemenang nanti insya Allah akan kita umumkan pada Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023. Baik, nah kemudian ini untuk pelaksanaan babak final dan ini adalah komposisi pembagian 150 siswa SD. Ini ada Jabodetabek 40 siswa, Pulau X Jabodetabek, Pulau Jawa X Jabodetabek ada 30, Sumatera 30, kemudian Kalimantan 20, Sulawesi Bali Nusa Tenggara ada 20 dan juga Pulau Maluku dan Papua ada 10 siswa. Kemudian untuk SMP juga sama gitu ya. Kemudian untuk SMA-nya nanti akan ada Jabodetabek 55 siswa, Jawa X Jabodetabek 40, Sumatera 40, Kalimantan 25, kemudian Sulawesi Bali Nusa Tenggara 25 dan juga Pulau Maluku dan Papua ada 15. Tadi babak final tetap menggunakan standar soal yang sama. Kemudian pemenang adalah siswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Nah, jadi apabila ada beberapa siswa dengan nilai rata-rata tertinggi yang sama, maka pemenang itu ditentukan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama adalah mereka yang berasal dari kelas rendah. Nah, kalau misalnya adik-adik adalah kelas 7 gitu ya yang hadir pada hari ini dan sama dengan siswa yang di kelas 8 gitu ya, adik-adik bisa ditetapkan sebagai pemenang meskipun nilainya sama dengan yang sebelumnya kalau misalnya nilai rata-rata tertingginya sama dengan siswa kelas atas. Atau ditentukan juga dari nilai rata-rata literasi membaca level 3 dan numerasi level 3 yang paling tinggi. Karena tadi kami sampaikan bahwa nilai itu ditentukan atau didasarkan terkait dengan level masing-masing. Karena memang disesuaikan dengan standar yang ada. Nah ini tanggal-tanggal penting bahwa seharusnya tanggal pendaftaran kita tutup kemarin tanggal 3, tapi kita perpanjang hari ini hari terakhir di 15 Februari sampai dengan 4 Mei ya, kita perpanjang hanya 1 hari. Kemudian TO sudah
lakukan pada tanggal-tanggal sebelumnya di tanggal 11, 25 Maret, dan insya Allah nanti tanggal 5 Mei itu juga akan dilaksanakan TO. Sebenarnya memang insya Allah sore ini akun link yang teman-teman dapatkan dari admin itu sudah bisa dibuka kalau misalnya mau melaksanakan uji coba TO, karena memang agar adik-adik dan juga teman-teman menjadi terbiasa dalam pekerjaan soalnya. Itu juga nanti sudah bisa dilakukan sampai dengan tanggal 5 Mei kita buka untuk website untuk pelaksanaan TO-nya. Technical meeting kemarin dan juga hari ini kita laksanakan dan juga besok sampai besok kita laksanakan. Kemudian pelaksanaan babak penyisihan dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan 12 Mei. Masing-masing siswa mendapatkan 1 hari babak penyisihan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan masing-masing. Kemudian pengumuman hasil babak penyisihan itu dilakukan di tanggal 3 Juni tahun 2023 dan pelaksanaan babak final itu dilaksanakan di tanggal 10 Juni tahun 2023. Dan untuk pengumuman pemenang babak akhir atau babak final di 24 Juni. Nah, penyerahan hadiah ini masih tentatif waktunya nanti akan kita informasikan kembali. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari jadwal, 29 itu adalah kemungkinan hari Idul Adha gitu ya. Insya Allah nanti akan kita konfirmasi dan sampaikan kembali. Ini tadi sudah kita sampaikan terkait dengan juara kompetisi gitu ya. Nah, ini adalah hadiah. Jadi di samping mendapatkan laporan, di samping dapat mengetahui kemampuan, dan di samping juga dapat bersaing dengan sekolah lainnya, sekolah dan juga siswa mendapatkan hadiah kompetisi dengan total hadiah itu puluhan juta rupiah memang gitu ya. Nah, untuk kategori SD, SMP, dan juga SMA, juara pertama, itu sekolah nanti akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Dan juga plus mendapatkan diskon bimbel pendampingan siap AKM yang tadi sudah kita sampaikan terkait dengan diskon yang kita tawarkan tadi kurang lebih 25% gitu ya. Kemudian untuk juara 2 nanti akan mendapatkan uang pembinaan, sekolah mendapatkan uang pembinaan sebesar 25 juta rupiah baik jenjang SD, SMP, dan juga SMA, dan akan mendapatkan diskon bimbel pendampingan siap AKM sebesar 20%. Dan untuk juara 3 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 1,5 juta rupiah dan mendapatkan diskon bimbel pendampingan siap AKM sebesar 15% rupiah baik untuk tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nah, untuk siswa jangan khawatir, untuk siswa juga akan mendapatkan hadiah kompetisi. Untuk juara pertama pastinya baik seluruh jenjang SD, SMP, dan juga SMA akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Luar biasa ya, cukup besar. Dan tidak hanya itu, bahwa adik-adik juga bisa mendapatkan voucher diskon sebesar 1.500.000 rupiah yang ingin bimbel ataupun pelaksanaan pendampingan pembelajaran di Bintang Pelajar untuk tahun pembelajaran 2324 gitu ya. Kemudian juara 2 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah dan akan mendapatkan voucher ataupun diskon sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk juara ketiga akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah, kemudian akan mendapatkan potongan ataupun voucher diskon sebesar 500.000 rupiah. Nah, bagi para pendaftar pertama, kami menyediakan door prize yang menarik gitu ya bagi adik-adik yang mendaftar untuk bimbel di Bintang Pelajar nantinya. Nah, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik, ini adalah contoh terkait dengan laporan hasil uji literasi membaca dan numerasi atau hasil kompetisi. Jadi nanti di sini akan ada nama sekolah, kemudian ada alamat sekolah, dan juga akan diinformasikan terkait dengan berapa peserta yang mengikuti kompetisi dan kapan tanggal pelaksanaan kompetisi tersebut. Nah, di sini akan diinformasikan terkait dengan subtes soalnya adalah literasi dan juga numerasi. Dan ini adalah level yang ada, baik level 1 sampai dengan level 3. Dan ini adalah interpretasi ataupun sebuah informasi terkait dengan pengerjaan siswa gitu ya. Dan ini adalah norma atau standar yang kita tetapkan. Dan di sini Bapak Ibu Guru bisa mengetahui atau bisa melihat bahwa berapa persen dari siswa yang bisa mengerjakan di level 1, 2, ataupun 3 masing-masing subtes soal, baik literasi dan ataupun numerasi. Dan kemudian
akan juga mendapatkan informasi gambaran umum kesiapan siswa dalam melaksanakan uji AKM. Nah, ini standar rentang rata-rata nilainya mulai dari kurang dari 43 sampai dengan di atas 75. Kurang itu adalah siswa memiliki kemampuan level 1 yang perlu dilatih sampai dengan di atas 75 itu adalah kemampuan siswa menalar soal sangat baik dan siap untuk AKM. Dan di sini ada informasi berapa siswa nih persentasenya yang siap gitu ya, dan juga berapa siswa yang memenuhi. Ini nanti akan ada pembobotan, sehingga mungkin ini bisa menjadi referensi yang baik dan juga sebagai informasi bagi Bapak Ibu guru untuk menjadi bahan ataupun dasar untuk mengetahui level kemampuan dan juga kesiapan para siswanya. Dan yang di sebelah kanannya ini adalah untuk siswa. Jadi nanti akan ada informasi nama siswa, mereka kelas berapa, kemudian sekolah dari SMP mana, kemudian tanggal ujiannya. Nah, di sini nanti sama dari level numerasi dan juga literasinya. Kemudian nanti akan ada levelnya gitu ya. Levelnya dalam pengerjaan soal itu mendapatkan level 1, 2 ataupun 3, dan ini adalah nilai yang kita tetapkan dan ini adalah nilai siswa. Dan di sini kita bisa mengetahui nanti apakah siswa bisa melampaui dari standar nilai yang kita tetapkan dan ataupun mungkin kurang dari itu. Dan juga di sini nanti akan ada interpretasi atau penjelasan terkait dengan kemampuan siswa itu sendiri ya, dan di bagian paling kirinya ada total nilai yang didapatkan, dan yang di bagian paling kanan adalah akan mendapatkan terkait dengan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh siswa. Apakah mereka membutuhkan pendampingan khusus atau memang siswa tersebut adalah siswa yang sudah siap dalam melaksanakan AKM. Nah, kemudian ini adalah daftar nilai uji literasi membaca dan numerasi. Jadi sekolah juga akan mendapatkan rekapitulasi terkait dengan ini gitu ya. Baik nama siswa, kemudian mereka kelas berapa, dan juga ini ada informasi terkait dengan nomor peserta. Ini terkait dengan kemampuan peserta dalam menjawab soal level 1 sampai dengan level 3. Baik di soal literasi maupun numerasi, dan ini akan didapatkan terkait dengan rata-rata dalam siswa tersebut menjawab soal yang ada. Nah, di samping itu juga memang peserta nanti akan mendapatkan hasil dari kompetisi gitu ya, yang bisa diketahui berapa banyak dari soal yang dikerjakan itu benar atau bahkan berapa banyak dari soal yang dikerjakan itu salah gitu ya, karena memang nanti akan diketahui jawabannya atau hasil kompetisinya setelah pasca teman-teman dan juga adik-adik mengisi ataupun mengerjakan soalnya. Dan semua peserta akan mendapatkan sertifikat kepesertaan. Ya, ini adalah sertifikat pesertaan, dan kemudian nanti untuk pemenang tentunya akan mendapatkan sertifikat yang berbeda, yaitu adalah sertifikat pemenang. Jadi mungkin untuk pemenang akan mendapatkan 2. Yang pertama adalah sertifikat sebagai peserta, yang kedua adalah sertifikat sebagai seorang pemenang ataupun juara gitu ya. Nah, ini yang terpenting. Oke, baik. Saya cek dulu mungkin apakah ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silahkan untuk disampaikan di kolom komentar gitu ya, adik-adik dan juga Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan ke kolom komentar agar nanti bisa efektif gitu ya dalam menjawab pertanyaan yang ada. Oke. Oke, saya jawab dulu sembari kita break sebentar. Ini dari MTSN 29 Jakarta. Izin untuk penetapan penjadwalan kompetisi literasi membaca dan numerasi khususnya kelas 8 di kami berbeda-beda waktunya. Kami berharap agar bisa di satu waktu sehingga bisa serentak di madrasah kami. Oke, nanti akan kami catat gitu ya. Karena memang sebenarnya dalam pelaksanaannya ini disesuaikan dengan domisili yang diisi oleh siswa. Kalau misalnya memang siswa mengisinya berbeda-beda, tentunya memang ini akan berpengaruh terhadap waktu pengerjaannya. Tapi memang ini akan kami sesuaikan kembali dari MTSN 29 Jakarta, nanti disesuaikan dengan waktunya. Jakarta itu di hari hari Selasa ya kalau nggak salah ya. Jakarta itu betul, Jakarta di hari Selasa. Oke.
Kemudian untuk Bapak Ibu guru pendamping, kita juga sudah menyampaikan bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan terkait dengan surat perizinan gitu ya. Karena di sini ada yang menyampaikan karena masih jam pembelajaran sekolah. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk izin juga kami menyediakan bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan surat perizinan untuk disampaikan di grup pendamping dan itu nanti akan kita kirimkan surat perizinan ke pihak sekolah karena memang dalam pelaksanaannya dilaksanakan selama 1 hari gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan terkait dengan ketentuan peserta. Nah, peserta adalah tadi siswa kelas 4, 5, 7, 8, 10, 11 gitu ya, kelas non ujung. Kemudian saat pelaksanaan kompetisi diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Khusus untuk muslim menutup aurat sesuai dengan ketentuan agama dan khusus untuk non muslim juga menyesuaikan. Peserta merupakan siswa dari sekolah yang mendaftar mengikuti kompetisi melalui perwakilan sekolah ataupun perorangan. Karena memang bisa saja yang hadir pada hari ini adalah bukan perwakilan sekolah, tapi adalah siswa perorangan yang tidak mewakili sekolah, tapi adalah siswa perseorangan. Ataupun siswa yang didaftarkan oleh sekolah dan linknya mengisi link yang diberikan oleh sekolah. Kemudian peserta yang boleh mengikuti kompetisi adalah peserta yang sudah mendapatkan username dan password dari email panitia. Jadi yang tidak mendapatkan username dan password otomatis tidak akan mendapatkan informasi ataupun akses untuk mengisi ataupun mengerjakan kompetisi ini gitu ya. Kemudian tata tertib berikutnya pengerjaan kompetisi secara online dan dapat menggunakan tadi ya laptop, komputer, tablet maupun handphone gitu ya. Dan peserta dapat memilih salah satu perangkat tersebut, kemudian memastikan sinyal, jaringan dan kuota ataupun paket datanya dalam keadaan tersedia, aman dan juga stabil. Jadi diharapkan sebelum pelaksanaan kompetisi, jadi linknya sama, tapi memang kami akan kunci peserta itu tidak bisa mengerjakan selain dengan waktu yang telah disediakan. Oleh karenanya memang peserta kami harapkan untuk memastikan gitu ya kuota pakai data itu aman dan tersedia sebelum pelaksanaan. Misal pelaksanaannya adalah di hari Selasa, maka mungkin di 2 hari sebelumnya hari Senin ataupun hari Minggu sudah ngecek nih kira-kira dalam pengerjaannya nanti kondisi aman tidak, terus kemudian dalam pengerjaannya pakai datanya juga tersedia atau tidak. Atau kalau misalnya menggunakan WiFi, kalau misalnya nanti pada saat mati lampu misalnya gitu ya, perlu diantisipasi apakah sinyalnya masih tetap tersedia atau misalnya menggunakan aliran listrik lainnya seperti genset dan atau mungkin bisa beralih ke paket data. Jadi hal-hal yang demikian mungkin bisa diantisipasi. Dan kemudian nanti peserta wajib menyediakan 2 gadget. Gadget pertama itu adalah untuk pengerjaan, baik dikerjakan di laptop dan ataupun lainnya. Dan gadget yang kedua atau lainnya berfungsi sebagai pengawasan untuk menggunakan Microsoft Teams yang kita gunakan hari ini. Jadi nanti peserta itu wajib login ke Microsoft Teams untuk sebagai pengawasan. Dan peserta mempersiapkan username dan password sesuai yang dikirimkan oleh panitia via email ataupun juga di chat gitu ya. Menginstal aplikasi Microsoft Teams di HP ataupun laptopnya atau dapat mengikuti panduan dengan mendownload dan menggunakan MS Teams di link berikut ya. Ini linknya dan atau melalui video tutorial di s.id/video tutorial MS Teams. Peserta bergabung ke WA Group sesuai dengan meeting MS Team yang ditentukan. Jadi memang dari admin kami sudah mengirimkan informasi link WAG bagi yang belum silakan nanti untuk dikontak admin kami dan insya Allah nanti akan diberikan link WAG-nya bisa di copy paste terkait dengan pesannya untuk mendapatkan link WAG ataupun juga membalas chat tersebut gitu ya dengan oke ataupun terima kasih nanti akan muncul link untuk bergabung ke WAG tersebut. Diwajibkan dan diharapkan untuk bergabung ke WAG karena memang peserta yang mendaftar itu adalah puluhan ribu sehingga memang agak sulit bagi kami untuk mengontak satu-satu karena memang semua informasi kami sampaikan melalui WAG. Oleh karenanya mungkin yang belum bergabung ke WAG silakan untuk bergabung ke WhatsApp group. Peserta sudah masuk ke dalam ruangan MS Team yang untuk pengawasan gitu ya, yang gadget yang digunakan satu lagi itu sebelum kompetisi dimulai dan peserta yang datang terlambat tidak akan mendapatkan perpanjangan waktu.
Nah, peserta diharuskan untuk mengisi presensi atau mengisi daftar hadir di chat MS Team dengan menuliskan nama lengkap dan juga kelas ataupun sekolahnya. Dan saat pelaksanaan kompetisi, peserta wajib menyalakan kamera dan jika diperlukan menyalakan mikrofon di Microsoft Teams-nya dan wajib mengerjakan soal secara mandiri di tempat yang tenang dan tidak berisik. Peserta tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Jadi kalau misalnya ingin melakukan hitung-hitungan dari soal-soal hitung-hitungan yang ada, silakan untuk menggunakan kertas ataupun buku yang ada untuk coret-coret. Diperkenankan untuk melaksanakan kompetisi dalam satu ruangan. Jadi kalau misalnya tadi saya lihat ada sekolah yang MS Team-nya satu aplikasi boleh, tapi kalau misalnya di satu ruangan itu juga boleh. Ini kalau untuk yang dalam satu ruangan, misal akan menggunakan laptop yang ada ataupun handphone yang ada dalam satu ruangan ataupun menggunakan komputer di ruangan tersebut. Namun untuk pengawasan dicukupkan untuk satu saja. Jadi kalau misalnya yang ramai-ramai atau berbarengan mengerjakannya, pengawasan boleh dicukupkan hanya menginstal aplikasi Microsoft Teams dari satu gadget milik guru pendamping sekolah. Jadi satu saja, sehingga untuk pengawasan guru pembimbing sekolah secara rutin memperlihatkan kondisi di ruangan melalui room MS Team dari gadgetnya. Jadi pengawasan itu cukup dari satu saja kalau misalnya pengerjaan dilakukan secara berbarengan. Peserta tidak boleh izin meninggalkan tempat duduk, kecuali untuk keperluan ke toilet. Maksimal hanya diberikan 2 kali kesempatan selama pelaksanaan kompetisi. Karena ini juga nanti akan berdampak terkait waktu terus berjalan gitu ya. Dan juga untuk mengganggu peserta yang lainnya. Dan juga ini agar teman-teman bisa efektif dalam menggunakan waktu dan juga mengerjakan soal yang ada. Dan cara izin nanti silakan klik tombol tangan di menu bagian atas dan tulis izin ke toilet di kolom chat MS Team. Jadi di sini kalau misalnya adik-adik dan juga Bapak Ibu lihat di MS Team ini ada klik tombol tangan gitu ya. Tadi ada yang beberapa sudah raise hand juga. Itu bisa untuk diklik dan juga klik izin ke toilet. Oke, setelah itu peserta akan didiskualifikasi jika yang pertama adalah terlihat bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya peserta itu adalah terlihat bertanya bisa kepada orang yang ada di sekelilingnya, kita diskualifikasi. Karena memang kami informasikan di dalam tahap pengawasan yang menggunakan MS Team itu nanti akan ada pengawas. Ada 2 pengawas yang kami siapkan dalam tahap kompetisi ini. Yang kedua adalah terdengar bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya bertanya atau terlihat bertanya, maka itu akan kita diskualifikasi. Yang ketiga, jika peserta mematikan video Microsoft Teams atau tidak masuk ke Microsoft Teams yang disediakan. Jadi kalau misalnya peserta menonaktifkan videonya, maka kita diskualifikasi dan ataupun peserta ternyata tidak ada nih di dalam ruangan Microsoft Teams. Jadi peserta tersebut tidak akan kita hitungkan untuk babak berikutnya karena memang pengawas kami terus mengawasi dan juga mendata dari peserta yang masuk ke Microsoft Teams. Kemudian jika peserta terlihat digantikan oleh orang lain itu akan didiskualifikasi juga. Kemudian mengerjakan kompetisi di luar waktu yang ditetapkan. Dan tentunya memang kami sudah men-setting juga agar peserta hanya bisa mengerjakan di waktu yang diberikan. Tapi kalau misalnya memang ada peserta yang bisa mengerjakan di luar dari waktu yang ditentukan, maka itu juga akan kita diskualifikasi. Peserta tidak langsung didiskualifikasi apabila keluar dari room MS Team apabila ada kendala jaringan hingga 3 kali. Kalau misalnya ada kendala jaringan keluar gitu ya, kendala jaringan keluar lagi dan diinformasikan kepada kita, itu tidak akan didiskualifikasi. Namun kalau misalnya lebih dari 3 kali maka kita anggap didiskualifikasi. Oleh karenanya memang harus dipastikan sinyal, jaringan, kuota itu juga aman dari sekarang. Siswa-siswa yang hanya memiliki satu gadget dan tidak masuk ke room meeting MS Team dan atau tidak menyalakan videonya, maka tetap diperbolehkan mengikuti kompetisi. Namun, peserta tersebut tidak dapat diikutkan ke babak final. Jadi boleh kalau misalnya untuk mengikuti tapi tidak bergabung ke MS Team, tapi memang konsekuensinya adalah
meskipun nilainya tinggi, maka kita anggap tidak bisa ikut ke babak final. Karena memang dalam hal pengawasan ini adalah hal yang wajib gitu ya. Oleh karenanya memang peserta diharuskan dapat mengikuti pengerjaan langsung dan juga mengikuti di room meeting MS Team yang sudah kita tetapkan. Namun nilai peserta tersebut masih bisa menjadi nilai perhitungan rata-rata sekolah. Kemudian untuk pelaksanaan kompetisi di sesi kedua, teknisnya adalah ini jam 13.15 sampai dengan 13.45 itu adalah untuk pengkondisian peserta dan pembacaan tata tertib peserta. Kemudian jam 13.45 sampai dengan 15.15 pengerjaan soal bagian literasi membaca. Dan kemudian jam 15.15 sampai dengan 15.45 itu adalah jeda sholat asar. Dan jam 15.45 sampai dengan 17.15 adalah pengerjaan soal bagian numerasi. Dan ini adalah bagi peserta yang di sesi kedua, hal-hal yang boleh dilakukan adalah peserta boleh menonaktifkan video, namun tidak mematikan room meeting MS Team saat jeda sholat asar. Ini hanya untuk jeda sholat asar boleh menonaktifkan video. Kemudian peserta langsung melaksanakan sholat asar dan kembali lagi ke room MS Team pada saat jam 15.45. Dan peserta dalam kondisi berhalangan melaksanakan sholat asar atau beragama selain Islam, maka peserta boleh langsung mengerjakan ujian bagian kedua. Baik, itu saja untuk penjelasan di sesi technical meeting kali ini. Kita akan ke sesi tanya jawab bagi adik-adik dan juga Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan. Insya Allah akan kita coba jawab secara satu persatu nantinya. Dan nanti setelah ini, oke. Oke, baik. Nanti setelah ini peserta nantinya akan peserta nanti akan diinformasikan terkait dengan informasi kompetisi. Sebentar. Nanti insya Allah ada Kak Khairan gitu ya. Kak Khairan yang nanti akan bergabung untuk menjelaskan terkait dengan kompetisi ini. Oke. Baik, sebentar, insya Allah nanti kita akan dijelaskan terkait dengan mekanisme TO yang akan dilakukan oleh adik-adik. Dan di sini sudah muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau kami yang untuk berkurang laptopnya? Jadi kalau misalnya laptopnya kurang, bisa menggunakan handphone gitu ya. Jadi karena memang dalam pengerjaan ini tidak hanya menggunakan laptop, tapi juga bisa menggunakan handphone, komputer, dan ataupun tablet. Hasil recordnya bisa dilihat di mana, insya Allah di YouTube Bintang Pelajar. Jadi nanti bisa dilihat di sana terkait dengan hasil rekamannya. Kemudian kapan pembagian sesi? Pembagian sesi itu sudah dilakukan. Jadi adik-adik sudah diundang ke grup harusnya gitu ya. Dan di sana juga sudah diinformasikan terkait dengan jadwal masing-masing. Jadi pembagian sesi itu sudah diinformasikan sejak kalian dikirimkan link untuk masuk ke WAG. Bolehkah kami minta file meeting barusan? Boleh, insya Allah nanti akan kita kirimkan. Ya, insya Allah nanti terkait dengan record dan juga bahannya akan kita kirimkan. Jika siswa dalam satu kelas yang ikut dan menggunakan HP, apakah pengawas boleh menggunakan hanya satu MS Team saja? Betul. Jadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas itu diikuti oleh banyak siswa, maka cukup hanya satu saja sebagai pengawas untuk MS Team-nya. Saya orang tua siswa mewakili siswa perorangan, kemana saya minta surat izin untuk ke sekolah. Nanti bisa chatkan ke admin Kak Dani yang mengirimkan chat langsung ke Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti bisa dikirimkan terkait dengan nama siswa, nama sekolah, kemudian daerahnya dan kelasnya. Insya Allah nanti akan kita buatkan dan beberapa juga sudah kita buatkan bagi peserta yang mereka membutuhkan surat khusus.
Apakah boleh hanya menggunakan satu gadget saja karena perangkat di tab sekolah terbatas boleh, kalau misalnya gadget boleh, dan kemudian untuk yang pengawas itu hanya satu saja kalau misalnya dikerjakan secara berbarengan gitu ya. Username dan password itu sudah dikirim. Nah, username dan password itu harusnya sudah sudah dikirimkan ataupun sudah masuk ke alamat email di mana pada saat teman-teman mendaftar itu kan teman-teman diminta untuk memasukkan alamat email ya. Nah, di situ bahwa alamat emailnya yang digunakan ataupun yang dikirim itu sudah diberikan terkait dengan user dan juga passwordnya gitu ya. Dan juga di WA juga diberikan user dan juga password. Iya, kalau untuk TO insya Allah masih kita buka gitu ya, tapi memang waktunya terbatas, jadi waktunya masih kita buka untuk pelaksanaan TO. Kemudian pertanyaan terkait dengan zona soal, anak saya tinggal di Jakarta, lokasi sekolah di Bekasi, zona soal mana yang diikuti. Nah, kalau misalnya kemarin mengisi di wilayah Bekasi, tentunya memang diikutkan di wilayah Bekasi, tapi kalau misalnya diikutkan wilayah sekolahnya kemarin diisikan wilayah domisili sekolah, yang pasti memang diikutkan di wilayah sekolahnya. Memang yang dikirimkan adalah sesuai dengan jadwal yang diinfokan admin oleh untuk masuk grup gitu ya. Gimana soalnya Kamis minggu depan masih ada sekolah? Yang masih ada sekolah kita berikan surat izin ya. Kamis minggu depan itu ada karena memang ini kompetisi ini kita lakukan di hari weekday ataupun di hari jam pembelajaran. Oleh karenanya yang masih ada sekolah itu bisa kita berikan surat perizinan. Karena memang pelaksanaannya cuma setengah hari gitu ya, di jam 8 sampai dengan jam 12 saja. Jadi peserta yang masih jam pembelajaran bisa bisa meminta untuk surat perizinan. Oke, baik adik-adik, berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan Kak Indung terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan dan ataupun dilakukan pada saat pengerjaan TO dan ataupun untuk pelaksanaan kompetisi nanti. Assalamualaikum Kak Indung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, siap. Silahkan Kak Indung untuk melanjutkan pemaparan terkait dengan persiapan dan juga hal yang dilakukan oleh adik-adik dalam pengerjaan baik TO maupun kompetisi nanti. Silahkan Kak Indung. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Suli ini boleh tahu waktunya saya dikasih berapa lama ya ini ya? Kuarter 12 ini saya. 15 sampai 20 menit Kak Indung. Oh, 15. Ini masuk asar nanti ya. Oke, baik. Nanti waktunya kakak coba akan sampaikan singkat saja adik sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT. Dan perkenalkan kembali nama kakak adalah Kak Indung Widi Sasmito. Tampilan kakak sudah muncul kah? Yes, sudah. Sudah ya. Baik. Ini kelihatannya banyak yang seru-seruan ya, banyak yang dance-dance gitu. Kita akan senang-senang sekali dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 10 sampai 15 menit, kakak izin untuk menyampaikan sedikit saja berkaitan tentang tutorial pengerjaan di aplikasi yang akan kita gunakan dalam kompetisi nanti ya adik-adik sekalian. Baik adik-adik sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, kakak akan mulai. Baik, oke, are you ready adik-adik sekalian? Ini udah siap-siap. Udah siap-siap ya. Oke, siap. Oke, mantap sekali adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian perlu diketahui bahwasanya nanti adik-adik mengikuti kompetisinya adalah berbasiskan website ya. Web. Jadi adik-adik tidak perlu menginstal aplikasi, harus nanti kalau pakai iPhone gimana, Mac bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Itu tidak perlu. Yang penting adik-adik sudah terinstall aplikasi browser di dalam device adik-adik ya. Nah, apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk kompetisi ini? Secara minimal adik-adik membutuhkan laptop. Ini kakak menyarankan laptop ya, tidak menyarankan untuk mobile phone ya, tidak menyarankan untuk mobile phone. Kita menyarankan untuk laptop jadi tampilannya bisa lebih nyaman, besar gitu ya, lebih jelas dalam melihat soal-soalnya nanti. Nah, kemudian adik-adik dipersiapkan untuk alat tulis ya, ini boleh pensil, bolpen dan sebagainya. Kemudian koneksi internet yang stabil. Ingat adik-adik, karena kita menggunakan layout yang berbasiskan web, jadi diharapkan adik-adik menggunakan koneksi internet yang paling stabil ya, yang paling stabil.
Oke, kemudian adik-adik sekalian, sekilas berkaitan tentang tryout ya, adik-adik bahwasanya nanti di dalam tryout-nya itu ada sistem timer. Nah, tadi kelihatannya ada di beberapa pertanyaan, apakah ada sisi timer dan lain sebagainya. Nah, kita menggunakan sesi yang mana itu ada timer, waktu mundur begitu ya. Nah, adik-adik sekalian bahwasanya di dalam timer nanti waktunya setiap soal itu akan tampil setiap literasi dan setiap numerasi. Nah, ada 2 bab nih, ada 2 bab. Nah, literasi dan numerasi. Apaan sih itu, Kak? Makanan apa itu, Kak, ya? Nah, literasi adalah literasi berkaitan tentang bacaan, soal-soal berkaitan tentang bacaan, dan untuk yang numerasi soal-soal yang berkaitan tentang hitungan. Ya, lebih dekatnya, tapi tidak persis. Bahwasanya yang numerasi itu lebih pada hitung-hitungan seperti matematika, dan untuk yang literasi lebih kepada bacaan atau bahasa Indonesia. Nah, itu yang bahasa Indonesia dasar, dan tentunya stimulus untuk yang lebih ini ya, untuk taksonomi belumnya itu yang lebih tinggi gitu. Nah, adik-adik sekalian, dalam literasi dan numerasi khusus adik ini di sini SMP ya. Berarti adik-adik nanti yang di SMP untuk soalnya, total soalnya itu adalah 72 soal ya adik-adik. 72 soal terbagi menjadi 2, numerasi dan literasi. Yang numerasi 36 soal dan numerasi 36 tuh jadi belibet ya. Ini pada ada yang ngikutin kakak jadi makin asik ini. Nah, adik-adik, jadi untuk yang numerasi 36 dan literasi 36. Jadi di total 72 ya. Nah, 72 soal ini nanti akan dikerjakan dalam waktu totalnya 180 menit. Dengan kata lain, bahwasanya nanti ketika adik-adik mengerjakan yang numerasi, yang hitungan, itu ada waktu timer mundur 1,5 jam, 90 menit. Begitu juga untuk yang literasi, 90 menit. Nah, kemudian adik-adik sekalian, di dalam tryout ini nanti atau di dalam kompetisi nanti, kita tidak hanya menggunakan soal yang berbasiskan multiple choice ya. Sekali lagi, bukan hanya multiple choice, tapi lebih banyak variannya. Nah, di dalam pengerjaan nanti, adik-adik akan dimasukkan gitu ya, akan masuk ke dalam sistem MSAT, yaitu Multi-Stage Adaptive Testing. Yang mana adik-adik nanti pengerjaannya halaman berikutnya itu tergantung dari pengerjaan adik-adik sekalian. Apakah nilainya di atas rata-rata, apakah dalam rentang rata-rata, ataukah di bawah rata-rata. Kalau yang di atas rata-rata kumaha ya Kak? Atau gimana gitu kayak. Nah itu kalau misalkan di atas rata-rata berarti nanti akan dibawa ke halaman soal yang sulit. Kalau misalkan dalam rentang rata-rata, maka nanti adik-adik akan dibawa ke halaman yang sedang-sedang saja gitu ya. Tapi kalau misalkan adik-adik di bawah rata-rata, adik-adik akan dibawa ke halaman yang sulit. Lah, Kak, enak atuh Kak. Kalau misalkan nanti soalnya yang mudah berarti jawabannya lebih banyak gitu ya. Nah, tenang saja adik-adik, dalam soal nanti kita akan menggunakan sistem pembobotan. Dengan kata lain, adik-adik yang mengerjakan pada soal yang sulit itu bobotnya jauh lebih tinggi dan tentunya nilainya akan lebih banyak. Nah, adik-adik dalam soal ini nanti tidak ada pengurangan nilai. Sekali lagi ya, tidak ada pengurangan nilai. Dalam pengerjaan nanti adik-adik bahwasanya adik-adik nanti mengerjakannya itu kalau misalkan benar poinnya 1, kalau salah atau kurang atau kosong gitu ya nilainya maka kosong. Jadi tidak ada pengurangan sama sekali. Nah, adik-adik dalam soalnya nanti macam-macamnya seperti yang kakak tampilkan ya di dalam PPT, yaitu ada pilihan ganda kompleks, ada pilihan ganda seperti biasa ABC-an gitu ya, atau ada juga nanti berupa isian singkat. Isian singkat kemudian ada yang menjodohkan, ada yang pilihan ganda kompleks. Nah, tadi kakak juga ngomong MSAT, terus kemudian tipe-tipe soalnya. Yang kayak gimana sih kak? Nah, kakak akan lihatkan ya. Dan ini adalah ini ya bagian singkat ringkas berkaitan tentang multi-stage adaptive testing. Adik-adik nanti di saat bagian pertama, tadi kan soalnya 36 ya, numerasi 36, literasi 36. Nah, di setiap numerasi nanti akan terbagi lagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian itu ada 12 soal. Untuk yang SMP ya, 12 soal. Di saat pertama, adik-adik akan disajikan soal yang berkualitas sedang. Nah, nanti terlihat apakah adik-adik nanti di bawah rata-rata ya. Di bawah rata-rata maka akan dibawa ke halaman mudah, tapi kalau di rata-rata maka dibawa ke halaman sedang. Kalau misalkan nanti adik-adik di atas rata-rata maka akan dibawa ke halaman yang sulit. Begitu seterusnya. Nah,
Di bagian 1, 2, 3 nanti berarti bagian 1 ada 12 soal, bagian 2 ada 12 soal, bagian 3 ada 12 soal. Ingat adik-adik harus mengerjakan 36 soalnya dalam satu paket ya, paket numerasi dan paket literasi. Ingat satu ya. Karena ada yang misalkan ngerjain 12 doang karena sudah terkesannya sudah selesai maka dia langsung keluar gitu. Jangan. Adik-adik harus mengerjakan totalnya 36 soal. Nah, kemudian adik-adik ini adalah beberapa tipe-tipe soal. Kakak contohkan dari ini ya dari tampilan kakak. Yang pertama adalah pilihan ganda. Ingat, pilihan ganda itu adik-adik di bagian kanan nih, bagian kanan jawabannya tuh bulat-bulat. Bolong tengahnya enggak lah ya. Bulat-bulat ya, bulat-bulat. Kalau bulat gini, jawabannya di kolom jawabannya itu bulat berarti adik-adik disajikan dalam soal pilihan ganda. Ingat ya, pilihan ganda. Terus kemudian ada juga ini model yang soal uraian singkat. Jadi adik-adik bisa mengartikan jawaban-jawaban yang paling benar gitu ya. Jadi jawabannya apa diuraikan di situ. Misalkan bagaimana burung terbang gitu ya, dijelasin gitu. Nah, misalkan gitulah. Itu jawabannya ya, contoh saja. Itu adik-adik porsinya ingat tadi kalau porsi di soal pilihan ganda maksimal 20%, kalau isian ini 10% adik-adik. Nah, ada tipe yang lain lagi. Tipe yang lain lagi seperti ini. Adik-adik lihat di bagian kolom jawaban ini. Ini di sebelah hurufnya itu ada kotak-kotak ya, kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini bertanda bahwasanya jawabannya memungkinkan lebih dari satu. Jadi jawabannya memungkinkan lebih dari satu ya. Ini tipe soal yang pilihan ganda kompleks. Totalnya ini paling banyak adik-adik. Jadi waspada bahwasanya bisa jadi jawabannya lebih dari satu. Jangan terpengaruh, jawabannya cuma satu, A doang gitu. Ternyata A dan B yang benar, begitu ya. Ini lebih dari satu. Pilihan ganda kompleks totalnya itu maksimal 60%. Nah, kemudian adik-adik di dalam pengerjaan nanti ada tipe yang menjodohkan. Nah, penjodohkan ini ada tipe 1, tipe 2. Dua-duanya itu totalnya 10%, hanya sedikit. Tapi jawabannya juga lumayan tinggi gitu ya. Tingkat kesulitannya makin tinggi dan poinnya pun juga makin tinggi. Pengalinya nanti ya. Nah, tipenya adalah ini pilihan ganda kompleks 1, yang mana ada jawabannya hanya benar dan salah. Adik-adik hanya menjawab kiri dan kanan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Nah, ada juga yang model pilihan ganda kompleks tapi yang menjodohkan. Nah, ini gabungan gitu ya. Kita gabung semuanya. Nah, ini nomor 1 jawabannya bisa A, B, C, D, bisa A, B, bisa B, C, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ingat ya adik-adik, kalau kotak berarti kemungkinan jawabannya lebih dari satu, kalau bulat berarti itu pilihan ganda. Kalau isinya bisa ditulis berarti adik-adik bisa langsung mengetikkan. Paham? Nah, itu ya, ini waktunya cepat banget soalnya. Biasanya kakak menjelaskan agak tenang 30 menit gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, di saat adik-adik nanti sudah disajikan seperti ini tadi ya, kakak ulang sebentar. Nah, seperti ini ya, sudah ada timer dan lain sebagainya. Adik-adik ketika pas mengerjakan, nanti sudah lihat tuh ada timer, wah ada waktu mundur. Adik-adik dilarang keras untuk mengerjakan 4 hal ini ya. Sekali lagi 4 hal ini dilarang keras, yaitu pindah device, pindah browser, pindah jaringan, dan logout. Pindah device maksudnya gimana Kak? Misalkan dari komputer 1 adik-adik ternyata komputernya ngehang gitu ya. Adik-adik langsung pindah ke HP. Nah, HP nanti itu akan menjadikan adik-adik pengerjaannya teridentifikasi kecurangan atau nanti langsung error. Langsung berhenti nanti soalnya. Begitu juga adik-adik ketika pas mengerjakan pindah browser. Ketika biasanya menggunakan browser Google Chrome, adik-adik memindahkan browsernya misalkan Microsoft Edge atau yang lain begitu ya. Nah, itu tidak boleh ketika ingat ya, ketika timernya terlihat, berarti adik-adik tidak boleh melakukan 4 hal itu. Nah, bisa juga pindah jaringan. Ketika pas adik mengerjakan ternyata jaringannya putus atau mati lampu, wifi-nya mati. Aduh, nggak ada internet lagi nggak? Nah, adik-adik pasti mengaktifkan mobile phone, mobile data kan. Nah, mobile data itu nanti akan menyebabkan error kalau misalkan adik-adik mengakses tryout menggunakan mobile data tersebut karena pindah jaringan dari wifi ke mobile data ya. Nah, kemudian ada juga logout. Nah, ini parah juga ya. Udah asik-asik ngerjain ternyata ada adik logout gitu ya. Jangan sampai seperti ini ya, adik-adik. Nah, 4 hal ini dilarang keras di saat adik-adik mengerjakan atau di saat
timer itu udah kelihatan. Oh, udah ada timer, 4 hal ini tidak boleh dikerjakan. Oke. Nah, adik-adik ini hanya sekedar rekomendasi. Kakak merekomendasikan di tahun lalu, alhamdulillah di 18.000 peserta, kita mengujikan mereka menggunakan tren yang terbaik atau yang paling stabil menggunakan Google Chrome. Ini hanya rekomendasi. Adik-adik boleh mengerjakan dengan browser yang lain, Microsoft Edge, Safari, dan sebagainya boleh. Nggak ada masalah. Nah, ini adik-adik juga tidak boleh menggunakan mode incognito, penyamaran, terus kemudian privacy dan lain sebagainya lah, atau VPN dan lain sebagainya. Tolong jangan menggunakan itu karena akan menyebabkan lokasi pengerjaan tidak diidentifikasi sehingga adik-adik nanti akan terjadi error. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik dimohon untuk bisa mempersiapkan selembar kertas kosong oret-oretan agar adik-adik suatu ketika naudzubillah gitu ya, misalkan adik-adik ngerjain ternyata apa namanya error gitu ya. Nah, ketika pas error adik-adik akan direkomendasikan mengerjakan ulang. Pengerjaan ulang itu nanti kalau misalkan jawaban adik-adik sudah disalin, nah nanti tinggal dimasukkan kembali begitu ya. Sehingga adik-adik lebih cepat untuk pengerjaan ketika pas pengulangan sistem akibat error tadi. Nah, ini adalah panduannya, nanti kakak akan kirimkan link-linknya ini semua, tenang aja di WhatsApp grup ya adik-adik. Bagi adik-adik yang belum masuk WhatsApp grup, tolong bisa mengkomunikasikan kepada Kak Dani agar nanti dibantu untuk masuk ke dalam WhatsApp grup yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian adik-adik ini nah ini tutorialnya lebih singkatnya nih, tapi kakak khawatir kalau lanjut kakak ini ya nggak kelar gitu ya. Intinya adik-adik tampilannya dari tryout-nya adalah seperti ini ya. Pastikan adik-adik tampilannya seperti ini. Adik-adik masukkan username dan password, kemudian login, terus kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Terus seperti ini. Oke, terus kemudian seperti ini. Kakak agak cepat ya, khawatir adik-adik nggak keburu nih nanti. Nah, ketika sudah diklik, terus klik siap, terus kemudian nanti klik di bagian yang seperti ini, kemudian nanti klik saja oke, terus kemudian adik-adik akan disajikan soal seperti ini. Nah, ketika timer ini, ingat adik-adik timer muncul, adik-adik tidak boleh melakukan 4 hal, pindah browser, pindah jaringan, pindah device, dan sign off. Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Nah, ini ya adik-adik, ini ada kolom judul, terus kemudian ini adalah timernya, ini adalah nomornya. Ingat di setiap bagian pula adik-adik boleh mengerjakan lompat-lompat. Tapi adik-adik ketika adik-adik masuk ke bagian yang kedua, adik-adik tidak bisa lagi kembali ke bagian pertama. Sehingga hanya bagian-bagian ini aja yang adik-adik boleh mengerjakan mau langsung secara berurutan atau random secara lompat-lompat juga boleh. Ingat kalau misalkan benar jawabannya 1, kalau kosong dan kosong nilainya nggak ada komen ya. Nilainya kosong ya, adik-adik. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi adik-adik dikerjakan saja sampai selesai. Nanti ketika sudah yakin pada bagian pertama udah mau ngerjain, klik submit dan kemudian klik iya gitu ya. Terus kemudian nanti ini akan tampil halaman kedua. Adik-adik ngerjain nomor 13 sampai nomor 24 terus kemudian ketika sudah nanti klik submit, terus kemudian klik iya gitu ya. Kerjakan aja nomor 13 sampai 24. Nah, setelah selesai adik-adik ngerjain langsung, lanjut ke bagian yang ketiga. Udah yakin ya? Maka adik-adik mengerjakan nomor 25 sampai nomor 36. Setelah ini ya. Nah, kemudian ketika sudah yakin semua pengerjaannya, adik-adik klik saja selesai. Maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini, klik iya kalau yakin, kalau masih belum, aduh aku masih belum nih Kak, masih takut-takut dikit gitu ya. Kita cek lagi, ketika mau cek lagi, klik saja tidak, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kemudian kalau misalkan adik-adik udah yakin, klik saja sukses dan nanti notifikasinya adalah alhamdulillah Anda sudah mengerjakan tryout ya. Nah, nanti akan kembali ke halaman seperti ini, adik-adik langsung lanjutkan ke bagian yang tadi misalkan numerasi, yang sekarang berarti yang literasi. Begitu seterusnya ya. Nah, ini adalah tipe-tipe error, tidak perlu kakak jelasin ya. Nah, terus kemudian nanti hasilnya bisa dilihat langsung dalam websitenya. Jadi adik-adik ingat dari akunnya, nanti bisa dilihat di bagian history, terus kemudian nanti muncul notifikasi ini, klik aja leave ya, nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, terus nanti ketika statusnya sudah direview, maka adik-adik bisa melihat hasilnya. Tapi kalau misalkan sedang direview, maka adik-adik tidak bisa mengakses ujian dari adik-adik.
Nah, ini hanya contoh aja nilainya gitu ya. Kita lihat 9, salahnya 1, nilainya ternyata 79 adik-adik gitu ya. Jadi nilai 9 3 serta-merta langsung dikali 10 gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi nilainya seperti ini. Kalau ini nilainya 10 ternyata nilainya ada yang ini karena pembobotan nilainya ternyata 98 adik-adik. Gitu ya. Jadi enggak semuanya langsung dikali 10 atau dibagi 12 kali 10 gitu ya. Oke, itu adik-adik yang bisa Kak sampaikan. Kakak usahakan cepat, jadi semoga jelas. Kalau misalkan nanti masih belum jelas, insya Allah besok kakak akan live di jam 1 sampai jam 2. Kalau misalkan adik-adik berkenan mau ikut, silakan ikut lagi untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan agar kakak bisa jawab langsung pertanyaan dari adik-adik. Oke, terima kasih Kak Suliendra. Dari saya cukup. Terima kasih. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Terima kasih banyak. Ini kebetulan kita sudah asar dan tadi sebagian besar pertanyaan sudah dijawab juga. Kak Induk, ini ada pertanyaan. Apa solusi untuk kendala jaringan saat timer sedang berjalan? Tadi diinfokan saat timer counting tidak boleh pindah jaringan. Ya, betul. Jadi nanti yang penting adik-adik setiap mengerjakan menyalin jawaban ya. Yang kemudian kalau misalkan jaringan error maka kita merekomendasikan untuk reset pengerjaan. Reset pengerjaan ini berarti adik-adik akan mengerjakan ulang gitu ya. Jadi reset pengerjaannya hanya untuk yang numerasi saja atau literasi saja. Begitu. Jadi hanya itu aja yang direset, tidak mengulang dari awal banget gitu ya. Jadi ketika yang error adalah numerasi, adik-adik yang direset hanya numerasi sehingga pengerjaan ulangnya itu hanya yang bagian numerasi. Jadi nomor 1 lagi sampai nomor 36. Begitu, Kak. Ada lagi? Baik, itu ya. Kemudian apakah ini grup WAG sudah diberikan? Sudah kita berikan kebetulan untuk WAG-nya ya teman-teman. Kemudian peserta perseorangan apakah tidak dimungkinkan digeser jadwal atau waktu pelaksanaannya? Sejauh ini sesuai dengan waktu yang ada gitu ya. Kalau misalnya mungkin nanti berhalangan, nanti bisa diinfokan ke admin. Kemudian link TO-nya bisa dilihat di mana? Nah, ini link TO-nya itu adalah sebenarnya sudah dikirim juga oleh oleh admin gitu ya. Tapi sebenarnya untuk link TO itu sama dengan link pada saat nanti akan pengerjaan. Sebentar. Nah, ini kakak bantu kirimkan juga Kak Suli. Saya kirimkan tutorial aplikasi ya kompetisi. Ini informasinya sama dengan yang ada di grup. Jadi tutorial web basisnya nanti diikuti saja. Nah, di situ paling bawah ada link berkas informasi kompetisi, adik-adik ya. Jadi adik-adik di situ nanti bisa melihat gitu ya, bisa melihat dokumen-dokumen yang kita kumpulkan. Jadi adik-adik bisa mengakses di situ. PPT kakak sudah ada, Q&A-nya sudah ada, tutorialnya di situ sudah ada. Udah lengkap. Mantap. Baik, siap. Terima kasih banyak Kak Endung. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Nah ya. Dan user password-nya belum terima. Ini udah dijawab semua kali ya. Sudah. Kalau yang di atas itu sudah semua kita berikan. Dan insya Allah juga bahan-bahan hari ini juga kita kumpulkan di sini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ada hal yang ingin ya ini bahan-bahan technical meeting dan juga video dan lain sebagainya juga sudah kita uploadkan. Jadi memang teman-teman dan juga Bapak Ibu guru pendamping bisa melihat kembali file-file yang sudah kita berikan. Terus kemudian apakah recordnya bisa diberikan? Bisa, itu nanti recordnya juga bisa kita kirimkan ya teman-teman. Baik, kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri. Jadi nanti kita akan kirimkan link recordnya nanti di di WAG. Karenanya mungkin yang belum bergabung ke WAG silahkan nanti untuk masuk ke WAG-nya. Boleh silakan mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, di sini ada. Ini saya menyalakan semuanya, ini large view gitu ya. Ada terlihat semuanya, Masya Allah luar biasa. Boleh mungkin dada-dada semuanya. Karena di sini ini muncul layar besar. Terlihat nggak sih kalau saya menampilkan layar besar? Nah di sini muncul semuanya ya Mas Indung ya. Ada 2 layar, kalau layar besar
Ini adalah menampilkan seluruh peserta yang hadir pada hari ini, Masya Allah. Boleh kita foto bersama? Ini ada yang keroyokan juga gitu ya di satu MST. Boleh kepalkan tangannya dan juga silahkan untuk memberikan senyum terbaiknya. Kak Uju akan screen capture. Siap semuanya? Oh, sebentar ada yang raise hand di sini. 1, 2, 3. Oke, kita berpindah ke layar kedua. Sebentar, saya pindahkan terlebih dahulu. Ini masih manual ya. Oke. Kita pindah ke layar kedua, karena ini ada 2 layar dengan screen capture dengan tampilan peserta banyak gitu ya. Siap, dengan layar kedua boleh kepalkan tangannya ataupun senyum terbaiknya. Adik-adik siap, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak di kesempatan hari ini. Adik-adik dan juga Bapak Ibu guru pendamping, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga atas kesediaannya dan juga keluangan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Dan insya Allah nanti link rekamannya akan kita kirimkan ke WAG gitu ya, akan kita kirimkan ke WAG masing-masing. Oleh karenanya yang belum bergabung ke WAG silahkan untuk bergabung ke WAG, karena informasi seputar dengan kegiatan terkait dengan lomba ataupun kompetisi ini kita kirimkan di WAG. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih atas kehadirannya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh dikontak kontak admin kita yang ada dan ataupun kontak nomor-nomor admin yang ada di WAG, ataupun bisa menanyakan langsung di WA group yang ada, karena memang WAG itu adalah pusat informasi teman-teman untuk bertanya. Sekali lagi terima kasih banyak, kita tutup dengan bersama baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan untuk yang muslim kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, pamit ya adik-adik. Luar biasa. Siap, terima kasih banyak.